Tadi pagi, saudara kekasih saya, James Mlaiholo, telah duluan pergi ke surga. Dia luar biasa menjadi orang yang berjasa kepada saya. Dan waktu dia di rumah sakit, saya menjenguk dia. Dia sampai sehat dan sudah berjalan sampai keluar dari rumah sakit. Dan hari Selasa kemarin mestinya ketemu dengan saya. Tapi semua rencana Tuhan nggak sempat. Ini saya mendoakan dia di rumah sakit. Segala masa Allah ku maha kuasa Allah ku maha kuasa. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami mengunjungi anak-Mu, hamba-Mu, manusia pilihan ini, penginjil-Mu, bahkan dia di jalan-jalan memberitakan Injil. Ajaiblah Engkau yang ada di dalam hidupnya, sekarang terbaring lemas. Cara Tuhan untuk mengistirahatkan sebentar dari kegiatannya yang padat memberitakan Injil. Tuhan, James Mlaiholo telah menunjukkan kepada teman-temannya, kepada hamba-Mu yang hina ini, bahwa melayani Tuhan itu harus segala-galanya, dengan harta, kekayaan, dengan talenta, dengan apapun. Tuhan, ajaiblah. Kami sudah melayani juga di mana-mana di Amerika ini. Terima kasih. Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Rancangan Tuhan damai sejahtera adanya. Angkat tangan untuk Tuhan. Muliakan dirimu dengan kesembuhan total. Bahkan tidak akan ada apa sedikit pun sakit penyakit itu. Hanya karena rencana Tuhan untuk mengistirahatkan dari semangatnya, dari cintanya yang luar biasa. James Mlaiholo adalah orang yang menjadi teladan bagi para penginjil muda, pemberita firman dimanapun Tuhan. Bahwa hanya Engkau yang harus diandalkan, hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat itu. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Ray juga berkati kami. Hamba-Mu baru kali ini mengunjunginya dan terus-menerus mendoakan, bahkan menangisi karena cinta kasih yang luar biasa. Tuhan, terima kasih semuanya. Permuliakan dirimu dengan doa kami, dengan kami besok berdoa, dan jangan permalukan hamba-Mu dengan doa ini. Maka tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk menyembuhkannya. Cukup satu kata sembuh, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Sehingga beliau akan melihat bahwa doa-doa yang mujarab itu, istri, keluarga, anak, dan cucu Tuhan, melihat kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus telah berdoa. Haleluya, amin. Dia barusan meninggal, saya juga belum tahu persis, tetapi saya harus membuat video ini untuk mengenang semangatnya. Tentu saya tidak akan melupakan karena dia yang
menyelamatkan saya dari godaan polisi yang mau membawa saya balik ke Indonesia. Selama 2 hari dia menemani saya bertemu dengan polisi Jenderal Bintang 1 itu, sedangkan yang memimpin penjemputan itu Jenderal Bintang 2, tapi dia ada di Washington. Bintang 1 datang ketemu saya untuk menawarkan kembali ke Indonesia. Saya hampir saja kembali waktu itu, tetapi luar biasa, Pak James Mlaiholo bilang, Roh Kudus bilang, Bapak jangan pulang. Oke, itu keputusan yang saya ambil hari kedua bertemu dengan polisi Indonesia yang mau membawa saya balik ke Indonesia. Saya akan menyiapkan satu khutbah khusus untuk James Mlaiholo, Wahyu 21 ayat 1-4, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, sukacita, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Selamat jalan, Saudara James Mlaiholo. Saya belum tahu keberadaan Anda, tetapi saya percaya saya akan datang nanti di hari penghiburan Anda. Saudara, kematian adalah sesuatu yang sudah pasti dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindari. Bagi Allah, kematian adalah suatu kemuliaan untuk pulang ke rumah Bapa. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kematian bukanlah musuh bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kematian adalah suatu berkat karena berpindah dari dunia yang tidak sempurna ke tempat yang sempurna, penuh sukacita kekal. Apakah Saifuddin Ibrahim akan meninggal? Saya nggak percaya saya bisa meninggal. Kenapa? Karena saya senang-senang belaka. Sebab kalaupun saya mati, saya hidup bersama Yesus Kristus. Saudara, bagi saya, James Mlaiholo adalah teman yang luar biasa. Karena dia yang mengkadali polisi itu, dan setelah polisi itu sampai ke Indonesia, polisi itu dibilang oleh James Mlaiholo, dia adalah Yudas, polisi Yudas katanya. Masa orang polisi Kristen macam begitu merayu Pak Pendeta untuk kembali ke Indonesia? Nggak bisa. Saudara-saudara, apakah kematian itu? Kematian adalah akibat dari dosa. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Apakah dosa itu? Ngek. Nggak usah ngomong dosa itu berzina, membuat orang putus nyawanya, ataupun menipu, mencuri.
Itu kelakuan Muslim itu. Tetapi dosa itu adalah kematian itu sendiri. Kematian adalah masalah semua orang. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk ngek hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Kematian adalah akhir segala aktivitas. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenagamu, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ngek juga adanya. Saya mau sembunyi di dalam peti saja. Iya, cepat ngek. Oleh karena itu, manfaatkan segala waktumu kemanapun memuji Tuhan. Seperti saudara saya, James Mlaiholo. Jadi ini adalah khutbah khusus untuk saudaraku yang telah menemani saya. Kenapa? Saya hanya kasih tahu satu orang kemana saya pergi hari itu. Abi kemana? Itu ke Java Bistro. Dia pergi ke sana pas polisi itu sudah mengambil tempat duduk dan sudah pesan makan. Kemudian polisi itu memberikan saya baju batik, ukurannya persis. Bahwa baju batik itu pasti dia pesan di Pasar Baru. Saya lihat baju itu, kainnya saja dan cara menjahitnya itu 1 juta lebih. Upah jahitnya saja. Itu yang saya lihat. Kemudian 1 bendel duit dikasihkan ke saya oleh polisi yang jemput saya. Kematian adalah kembali ke tanah. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sebentar lagi saudaraku akan menjadi debu. Kenapa? Dimasukin ke dalam tanah. Tapi percayalah bahwa apapun alasannya, kamu akan bersama dengan Yesus Kristus masuk sorga. Kenapa? Yesus menjamin semua orang yang percaya kepada Yesus masuk surga. Ya kan? Nggak ada jaminan keselamatan kecuali dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada selamat. Dengar baik-baik ya. Kematian adalah pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Saya ulangi lagi, bersama Kristus. Filipi 1 ayat 23, aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Saudara-saudara Muslim menginginkan saya ngek duluan. Bahkan itu polisi mengeluarkan uang begitu banyak, 3 tim polisi untuk menjemput 1 orang, Saifuddin Ibrahim. Lalu dijanjikan akan dibangunkan rumah untuk saya. Dan setelah keluar dari penjara nanti akan bisnis bersama dia. Tapi sekali lagi, jangan percaya janji manusia, apalagi polisi. Polisi ya kita nggak tahu sih. Apakah lebih baik kembali ke Indonesia atau saya tetap di Amerika? Atau ada polisi yang masih mau menjemput saya mau kembali ke Indonesia. Ayo, telepon saya Pak Polisi. Kan nomor telepon kan masih. Kematian adalah pemulihan dari hal-hal lahiriah yang tidak sempurna. 1 Korintus 13 ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat dengan muka. Sekarang
Aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi nanti kita akan mengenal karena akan berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau Yahya Waloni langsung bersama lomba jahit kemaluan bidadari dengan Nabi Muhammadnya itu Yahya Waloni. Itu kerjanya dan semburannya kencang sekali. Tegang katanya, 70 tahun itu. Barang kita itu tegang 70 tahun. Lalu ditanyalah Somat, nanti istri kita nanti gimana? Oh, dia akan menjadi ratu bidadari. Nggak mau saya. Kalau saya cewek nggak mau jadi ratu bidadari. Saya ingin 72 bidadara seperti laki-laki tidur dengan 72 bidadari. Oke. Ini bukan ngeledek, tapi biar Somad itu tahu diri. Jangan nyinggung Kristen. Karena kamu sudah menyinggung, kamu bilang salib ini ada jin kafir yang tergantung di sana. Hati-hati mulutmu, hei Dul Komat. Somad. Lu tomat, pagi tobat, sore kumat. Yang kedua, sikap orang Kristen terhadap kematian adalah menerima dengan tabah ketentuan Allah yang tidak terbantahkan. Innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kematian yang kamu takuti itu akan datang kepadamu dan kamu akan dipertemukan kepada sang saksi. Siapakah yang bersaksi? Yesus Kristus. Kamu nanti Muhammad, Yahya Waloni, Moko Ginta, Agustan, Ega Fitri, Mega Fitri. Kamu yang menghina Yesus Kristus, nanti kamu akan ketemu Yesus Kristus. Kamu nggak bisa melarikan diri dari apapun. Nggak bisa kamu lari dari keadaanmu sampai kamu akan bertemu dengan Yesus Kristus. Bukan tidur dengan 72 bidadari. Akan datang kepadamu. Yakinlah kematian bukanlah akhir hidup manusia. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ingat baik-baik ya orang Kristen ya, kamu jangan meninggal dalam keadaan Islam. Walaupun ada ayat di dalam Al-Quran itu bunyinya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu ngek kecuali dalam keadaan muslim. Hanya dengan Yesus. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Itu kematian bagi orang Kristen. Tidak meratapi dan berduka seperti orang-orang yang tidak mengenal Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14 selanjutnya. Kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, apa yang ditakutkan? Apa yang saya takutkan dari hidup ini?
saya perlu katakan terima kasih untuk saudara James Mlaiholo. Saya sampai menyiapkan satu khutbah khusus untuk tanda pertemanan kita. Terima kasih Bu Suli. Terima kasih 3 anak putra beliau dan cucu. Terima kasih semuanya ya, saudara-saudara. Saya berdoa nanti akan ada cucu dari James Mlaiholo menjadi penginjil yang luar biasa dimanapun mereka hidup. Haleluya, kita berdoa. Inilah waktunya Tuhan untuk memindahkan jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Terima kasih untuk saudaraku James Mlaiholo menjadi teman hambamu beberapa tahun terakhir ini di Amerika. Bahkan 2 minggu sebelum dia masuk rumah sakit, dia sengaja untuk bertemu dengan hambamu, untuk memberkati dan mengajak makan di Tasti Gudi. Terima kasih semuanya. Serahkan saudara James Mlaiholo penghiburan atas anak-anak dan istrinya. Ajaiblah engkau selama-lamanya. Serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Kristus, dan semua saudara yang mengenal James Mlaiholo sama-sama mendoakan dan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.